Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja dong. Kira-kira minggu ini kita ngapain ya? Nah, kakak minta buat adik-adik sekarang coba lihat di sekeliling kalian. Ada yang membutuhkan bantuan kita nggak ya? Kalau misalnya ada yang membutuhkan bantuan kita, apakah kita harus menolongnya atau dibiarin ya kira-kira? Betul sekali, kita harus membantunya. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai semua kegiatan kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sekarang kita harus persiapkan diri, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertemuan APP keempat hari ini. Lewat pengajaran yang akan kami terima, bantulah kami agar menjadi anak yang taat kepada Allah, serta memiliki perbuatan belas kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Kak Karel. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama kakak ya, Kak Karel. Dan selamat datang kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel Bandung. Dan kakak juga mau ngucapin selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan, terus kita akan membahas firman Tuhan minggu ini agar kita bisa lebih bersyukur dan percaya terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke? Yuk, sebelum kita baca, ambil lagi Alkitab adik-adik semuanya yang udah pegang Alkitabnya. Kita buka bareng-bareng bacaan firman di minggu ini itu dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Oke? Kalau udah dibuka, sama-sama kita baca ya. Yuk, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka
dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, barusan kita mendengar dan membaca bersama-sama Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa ya adik-adik Tuhan kita ya. Dan 5.000 orang itu baru laki-laki aja ya, tadi di ayat 21. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi siapa lagi yang bisa membuat mukjizat seperti itu selain Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik. Nah, di sini bisa dilihat, bisa kita pahami kalau Tuhan mau berbagi, begitu ya, dalam kondisi yang terbatas. Tadi punyanya cuman makanannya itu 5 roti dan 2 ikan, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, siapa tadi yang membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak, menjadi ribuan? Tuhan Yesus ya. Nah, cukuplah menurut kamu 5 roti dan 2 ikan itu untuk makan sebanyak 5 orang? Cukupkah? Kita rasa tidak cukup gitu ya adik-adik. Jangankan ribuan, mungkin 10 orang aja tidak cukup. Wah, tapi Tuhan Yesus bim salabim. Tuhan membuat mukjizat, membuat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak. Nah, kita tahu pesulap ya, yang bisa melakukan hal luar biasa, hal magic gitu ya adik-adik ya. Dan kalau kita coba perhatikan, mungkin pesulap juga nggak akan bisa, bukan mungkin, pasti nggak akan bisa melakukan hal itu. Nah, kalau di zaman modern sekarang gitu ya, pesulap kan yang bisa mengubah trik-trik seperti itu adalah ya sekarang itu pesulap gitu adik. Tapi lebih dari itu Tuhan bukanlah pesulap adik-adik, tapi Tuhan melakukan mukjizat. Hanya Tuhan di dunia ini, Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Adik-adik, Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bisa peduli dan penuh dengan belas kasih kepada sesama kita. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan itu bisa membuat kenyang ribuan orang gitu adik-adik. Nah, coba kita lihat lagi, bahkan karena kasihnya pada manusia, kita manusia yang berdosa, Tuhan merelakan dirinya menderita bahkan wafat di kayu salib. Nah, jadi tadi peduli terhadap sesamanya,
Terus Tuhan menciptakan mukjizat ya kan untuk memberi makan ribuan orang. Terus yang kedua, Tuhan Yesus mau menderita buat kita sebagai manusia berdosa untuk menebus dosa kita dengan wafat di kayu salib. Nah adik-adik, Yesus mau memberi contoh teladan agar kita mau peduli dan berbagi apa yang kita miliki bagi sesama. Jadi kalau kita mau berbagi, mau peduli terhadap sesama kita dengan apa yang kita miliki, niscaya Tuhan akan selalu memberkati kita, gitu, dan juga akan mendoakan kita dalam hidup ini, gitu. Nah, saat ini apa yang bisa kita lakukan? Seperti Tuhan Yesus itu, 2 poin tadi ya, mau berbagi dan peduli. Tuhan Yesus ingin memakai kita, memberkati kita, dan menjadikan kita berkat bagi sesama. Memakai kita, artinya ya apa yang harus kita lakukan di zaman modern saat ini atau sekarang ini ya. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan ya itu tadi, berbagi. Misalnya adik-adik di sini sekolah terus punya bekal gitu kan, melihat ada temennya yang misalnya nggak bawa bekal gitu, adik-adik boleh berbagi. Jadi hal-hal kecil seperti itu sudah mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama, gitu aja ya. Jadi maksud Tuhan hari ini, minggu ini, bacaan firman Tuhan minggu ini sangat sederhana, mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama kita. Ya, jadi adik-adik kita terus melakukan firman Tuhan, terus kita berdoa kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Salah satunya adalah mau berbagi dan peduli terhadap sesama adalah suatu kewajiban pengikut Kristus. Kewajiban pengikut Kristus. Kita harus berani, kita harus percaya dan melakukan ajaran dari Tuhan melalui Injil yang disampaikan hari ini. Ya, jadi sekian bacaan firman Tuhan di minggu ini. Sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan, dan kita berdoa selalu kepadanya agar kita bisa taat gereja, mendengarkan firman Tuhan, dan kita selalu diberkati Tuhan. Oke adik-adik ya, sampai ketemu lagi di firman Tuhan berikutnya, di edisi Santo Gabriel berikutnya, Bina Iman Anak Online berikutnya, dan semangat selalu untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ya, dadah. Nah, gimana tadi firman Tuhannya? Seru kan pastinya? Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang namanya kreativitas. Kira-kira kita bakal buat apa ya? Nah, sekarang kita mau langsung buat kreativitas nih yang akan dipimpin sama Kak Tere. Hari ini kita mau membuat kreativitas keranjang. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas lipat, ukurannya 20 x 20 cm. Kemudian gunting, bisa juga menggunakan lem ataupun hektar. Nah, pertama-tama kita bentuk segitiga, lalu kita lipat lagi, dan kita lipat lagi. Kemudian di sininya sama anak-anak boleh dibuat garis lengkung. Bisa menggunakan pulpen. Nah, lalu setelah itu garisnya sama anak-anak boleh digunting.
Sudah itu, anak-anak boleh lipat dulu ujung-ujungnya. Kemudian anak-anak boleh gunting di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Nah, lalu anak-anak boleh lipat seperti gambar happy, lalu sama anak-anak boleh di boleh di hektar atau di double tip ya di bagian ujung-ujung di sini. Nah, setelah itu anak-anak boleh ambil kertas yang berukuran persegi panjang. Nah, ini menjadi talinya. Nah, lalu sama anak-anak boleh di hektar juga atau diberi lem. Nah, inilah keranjang yang sudah kita buat. Sekian kreativitas hari ini. Selamat membuat anak-anak. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kreativitas, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira pelajaran apa sih yang dapat adik-adik ambil dari kisah firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Karel hari ini? Yap, betul sekali. Dalam pertemuan APP keempat ini, kita diajarkan untuk berderma. Jangan lupa ya adik-adik untuk menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk ditabung dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekarang, ayo semuanya duduk yang rapi. Coba kakak mau lihat mana senyumnya yang paling cantik dan paling ganteng. Wah, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita siapkan hati untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti pertemuan APP keempat ini. Buatlah kami selalu menyadari sebagai murid Kristus yang berkobar-kobar untuk belajar berbagi kepada sesama, baik di lingkungan, masyarakat, dan dimanapun, terlebih dalam keluarga kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, habis ini kita akan menutup perjumpaan kita dengan puji-pujian. Jangan lupa untuk selalu saksikan Bina Iman Online Santo Gabriel setiap hari Minggu jam 7 pagi. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus.
Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut